Hai friend, jumpa lagi di konten Rikori, konten yang membahas cerita-cerita horor, mistis, dan urban legend. Friend, kalian tahu nggak? Di sekitaran dataran tinggi Bedugul, Bali, berdiri sebuah hotel resort bintang 5 yang sangat mewah, di mana hotel ini sudah terkenal dengan yang namanya keangkerannya dan santer diberitakan di mana-mana. Nah, saking besarnya ini hotel, friend, ini disebut sebagai dengan Ghost Palace atau istana hantu nih, saking gedenya udah kayak istana nih hotel. Tapi untuk memuaskan rasa penasaran kita yang penakut ini, friend, sudah saya rangkum menjadi satu, mulai dari asal muasal atau cerita-cerita horor yang ada dalam Ghost Palace ini. Di dataran tinggi Bedugul, tepatnya di Banjar Pakraman Taman Tande, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, berdiri sebuah hotel dan resort yang sangat megah dan juga sangat mewah nih, friend, yang terbengkalai berpuluh-puluh tahun lamanya, yang letaknya ada di jalur strategis penghubung antara Kota Denpasar dan juga Kabupaten Singaraja, dan dikenal sebagai Hotel Puncak Indah Bedugul. Nah, friend, dulu rencananya hotel ini dibangun untuk menjadi tempat peristirahatan mewah dan juga megah dengan panorama alam yang ditawarkan, mulai dari pemandangan yang hijau, hutan-hutan, dan juga kabut yang sangat eksotik. Tapi nggak tahu kenapa ya, friend, bangunan ini benar-benar nggak pernah diselesaikan dan juga mangkrak, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Nah, setelahnya banyak sekali muncul spekulasi dan juga cerita-cerita horor mengenai bangunan hotel yang mewah ini. Kita mulai dari asal-usulnya dulu ya, friend. Nah, Hotel Puncak Indah Bedugul ini mulai dibangun sekitar awal tahun 1990-an oleh konsorsium atau seorang pengusaha yang berasal dari Hong Kong yang bekerja sama dengan salah satu petinggi negeri ini. You know what I mean lah. Dengan rencana ambisius mereka dengan menghadirkan 1000 kamar, friend, dan juga 10 kolam renang dan 10 restoran disertai dengan lapangan golf yang sangat besar sekali, hotel ini diharapkan mampu untuk menjadi ikon dari pariwisata Bali. Lokasinya yang sangat strategis ini dengan pemandangan Danau Beratan dan juga Gunung Agung menjadikan hotel ini sebagai destinasi ideal bagi wisatawan yang mencari kemewahan di tengah alam. Nah, friend, hotel yang berdiri di atas lahan sekitar 5,3 hektar ini gede banget, friend, dirancang dengan arsitektur yang sangat megah, menampilkan lantai marmer dan juga balkon yang luas serta dihiasi dengan ornamen-ornamen Bali yang sangat elegan. Desas-desusnya, friend, atau konon katanya yang menyebabkan hotel ini mangkrak itu pada saat terjadi krisis moneter di tahun 1998. Nah, keberadaan wisata horor PI Bedugul ini, friend, menjadi viral semenjak Jacob Laukatis yang merupakan seorang vlogger dan juga penulis travel mengunjungi lokasi ini dan mengunggahnya di channel YouTube-nya. Dalam videonya yang berjudul Massive Abandoned Hotel in Bali, Ghost Palace Hotel Indonesia yang dirilis pada tahun 2015, di mana dalam video tersebut Jacob memperlihatkan kondisi dari hotel yang tampak seperti bangunan tidak terawat ini. Nobody knows why it was abandoned 10 years ago, kata Jacob dalam videonya. Nah, mulai dari pintu masuk hotel ini, friend, kita akan disambut oleh 2 patung ular naga raksasa di kiri dan kanan pintu masuk. Ini seolah-olah menjadi penjaga gitu loh, friend, di dalam hotel ini, yang menjadi penjaga istana. Itu kan biasanya di cerita-cerita horor untuk yang menjaga istana itu kalau nggak macan ya naga seperti ini. Kemudian dari pintu masuk kita akan masuk ke bagian lobi yang sangat luas banget dan ya bangunan kosong aja di sana, ya seperti bangunan mangkrak lah. Tapi siapa yang tahu, friend, ternyata di dalamnya itu masih ada sisa-sisa furniture atau barang-barang perabotan yang sengaja ditinggal nih. Di sana ada dinding-dinding kaca yang masih terpasang, lukisan-lukisan di dinding yang membuat hotel ini terlihat atau terkesan lebih seram. Bahkan ada sebuah tulisan di wastafel kamar mandi hotel ini yang bertuliskan, "Di sini ada hantu." Layout kamarnya sendiri, friend, sebenarnya udah lengkap ya, udah seperti bangunan hotel siap jadi sih sebenarnya. Dimana di sana ada pintu, ada tangga, ada juga bathtub. Pokoknya udah ready beroperasi lah hotel ini. Hanya saja karena ada permasalahan internal di awal yang saya bilang tadi, sejak pertama berdiri sampai dengan hari ini, hotel ini belum pernah beroperasi dan belum pernah menerima 1 orang sama sekali yang menginap di hotel ini. Nah, friend, yang membuat hotel ini semakin viral adalah pengakuan dari orang-orang yang katanya mengalami kejadian-kejadian aneh di sana. Nah, menurut beberapa orang yang sempat ke sana pada saat hotel ini masih dibuka, pada saat mereka memasuki bagian basement hotel ini, itu suasananya sangat-sangat mencekam, gelap, dan pokoknya serem banget katanya, friend. Yang terdengar di sana itu cuma langkah kaki kita dan juga tetesan air yang jatuh ke lantai. Dengernya aja atau ngebayangin aja udah ngeri banget kan?
Sementara di bagian outdoor dari hotel ini sudah dipenuhi oleh tumbuhan rambat yang sangat-sangat rindang dan juga lembab. Dimana kita tahu lah ya, kalau makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib ini sangat-sangat suka sama tempat-tempat yang lembab dan juga rindang seperti ini. Nah, kabarnya friend, menurut orang-orang pintar ataupun orang-orang yang indigo, mereka melihat bahwa setiap dari sudut hotel ini itu punya penunggunya yang berbeda-beda. Walaupun sudah ada larangan untuk tidak masuk ke dalam hotel ini, namun masih ada beberapa orang juga yang nekat tetap mau nerobos masuk ke dalam hotel ini untuk mencari pengalaman horor mereka. Di mana orang-orang yang menerobos masuk hotel ini, itu saat masuk ke dalam hotel tersebut, biasanya mendengar suara tangisan lah, suara bisikan, langkah-langkah kaki yang nggak ada wujudnya. Ada juga yang mengaku melihat bayang-bayang hitam yang berlalu lalang di lorong, padahal di sana sama sekali nggak ada orang, cuma ada orang itu aja. Nah friend, menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat, walaupun hotel ini tidak beroperasi, namun kadang-kadang samar-samar terdengar suara ramai aktivitas, seolah-olah hotel ini tuh masih beroperasi dan menerima tamu gitu loh. Selain suara-suara tadi friend, nggak sedikit juga orang yang mengaku katanya pernah melihat sekilas penampakan dari noni-noni Belanda dengan rambut yang agak pendek dan juga gaun putih dengan bagian mata dan wajahnya yang hancur. Ada juga yang pernah bilang melihat penampakan sesosok hantu dengan ciri-ciri berwajah oriental yang sering keliling di sekitar bangunan hotel, yang kadang-kadang juga dia menggoda orang-orang atau pemuda-pemuda yang lewat di sekitaran hotel tersebut. Dan ada juga yang bilang pernah melihat penampakan wanita cantik berwajah oriental, di mana wanita ini sering berkeliaran atau berlalu lalang di sekitaran kawasan hotel tersebut. Yang nggak jarang juga wanita ini sering menggoda atau mengganggu pemuda-pemuda daerah sana dan mengagetkan orang yang berjalan atau melintasi kawasan hotel tersebut. Nah, sampai-sampai nih ya friend, kalau kita mau lewat kawasan hotel ini, baik pengendara motor maupun pengendara mobil, itu disarankan untuk membunyikan klakson sebanyak 1 kali. Itu sebagai tanda kita bahwa kita permisi mau numpang lewat gitu di sana. Itu kalau lewat ya harus bunyiin klakson. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam kawasan hotel ini, kita juga disarankan untuk membawa, kalau orang Bali bilang itu sebuah gagapan gitu loh friend. Nah, dimana gagapan ini macam-macam ya, boleh juga berupa rokok, kopi, ataupun jajan-jajanan di sana. Nah, kalau kita taruh tuh gagapan di dalam ruangan hotel itu, terus kita keliling nih ke seputaran hotel, begitu balik lagi ke tempat kita taruh gagapan tadi itu friend, gone, udah hilang gitu aja. Siapa yang makan ya kira-kira? Dan ada satu rumor lagi yang sangat terkenal kenapa hotel ini menjadi bangunan yang sangat angker, yaitu pada saat pembangunan dari hotel ini sekitar tahun 1990-an awal, itu dikabarkan ada pekerja yang secara tiba-tiba dalam proses pembangunan hotel ini. Ada yang bilang pekerja ini meninggal karena kelelahan pada saat proses pembangunannya. Ada yang bilang juga bahwa pekerja ini karena serangan gaib. Ya gimana nggak angker ya friend ya, sudahlah banyak cerita horornya. Hotel yang berada di pinggir jalan penghubung jurusan Denpasar dan Singaraja ini ya udah berpuluh-puluh tahun mangkrak, yang bikin suasana atau vibes hotel ini ya jadi makin angker dan juga horor. Tapi friend, sebenarnya ada alasan logis di baliknya. Alasan logisnya adalah pada tahun 2002 itu kan terjadi peristiwa bom Bali 1, dimana pada saat peristiwa itu terjadi, untuk perurusan dokumen dan juga perizinan dari hotel ini itu menjadi sangat lama dan alot prosesnya, yang pada akhirnya hotel ini pun menjadi mangkrak. Nah, terlepas dari rumor siapa sebenarnya pemilik dari hotel ini dan juga pengurusan dokumen-dokumen yang sangat susah, sebenarnya kalau menurut saya mah bisa aja ya hotel ini untuk dialihkan fungsinya atau dijual lah kira-kira dengan harga yang murah dan miring, ya biar nggak boncos-boncos amat ya kan ya. Cuman ya friend, konon katanya tanah tempat berdirinya hotel ini itu disebut sebagai tanah keramat, yang dimana pada saat pembangunan awal-awal nih, warga sekitar atau warga setempat itu sempat melarang keras untuk pembangunan hotel ini. Jadi ya kalaupun dijual mau dibangun apapun ya kemungkinannya akan tetap angker friend. Nah, pertanyaannya sekarang friend, kenapa akses untuk masuk ke dalam hotel ini itu dilarang sekarang? Padahal dari awal mangkrak sampai dengan kisaran tahun 2019, hotel ini itu masih dibuka untuk umum dan orang masih bisa berkunjung. Nah friend, kenapa bisa ditutup total akses untuk masuk ke dalam hotel ini? Rumornya katanya ada beberapa turis asing yang mencoba masuk, biasalah untuk meredakan rasa penasaran gitu kan, mereka datang ke Bali terus masuk ke dalam hotel ini tapi nggak pernah keluar lagi. Bisa aja nih ya friend, mereka terjebak di dalam dimensi lain, atau ya memang sekedar mereka pergi atau keluar lewat jalur lain aja, ya kan? Tapi yang jelas, penjaga dari hotel itu pada saat itu melihat mereka masuk
namun nggak pernah melihat mereka keluar lagi. Ibaratnya bisa check-in tapi nggak bisa check-out, friend. Cuma ya memang balik lagi, itu kan cuma rumor mistisnya saja. Barangkali alasan lain dibalik larangan untuk masuk ke dalam hotel tersebut ya karena kita tahu lah bangunan ini udah lama mangkrak dan juga termasuk bangunan tua ya. Takutnya ya ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, begitu orang masuk tahu-tahu ada bangunan roboh ya beneran ada di sana ya nggak, friend? Itu dia, friends, cerita dari Hotel Puncak Indah Bedugul yang bisa dibilang sebagai istana hantu ya karena dari awal pembangunannya sampai dengan hari ini itu belum pernah menerima tamu satu manusia pun. Tapi kalau yang nggak terlihat, nah, friend, jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk sekedar lewat dari kawasan hotel ini dan merasakan sensasi horornya? Kalau kata saya mah, kita mah wisata yang wajar-wajar aja ya, friend ya. Misalnya bisa naik bebek gitu di Danau Beratan barengan sama pacar Anda. Kan lebih romantis ya daripada kita horor-hororan, kan takut juga ya. Oke, pokoknya friend, kalau kalian mau mendengar cerita-cerita horor, mistis, dan urban legend lainnya, jangan lupa pantengin terus konten Rikori. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. See you, Nara!